Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita, anak soleh dan solihah, dalam pembelajaran tematik. Tema 2, bermain di lingkunganku. Dan hari ini, insya Allah kita akan masuk di pembelajaran subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Sambil dipersiapkan bukunya, anak soleh dan solihah, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ini dia tema 2, bermain di lingkunganku. Hari Minggu, Beni dan Tiur bermain perahu kertas. Beni belajar membuat perahu. Beni sangat senang sekali. Beni berjanji dengan teman-teman untuk bermain di rumah Udin minggu depan. Banyak permainan yang dimainkan Beni dan teman-temannya. Pada saat liburan, Beni dan teman-teman mengunjungi tempat wisata dan bermain di sana. Ini dia, sudah ada beberapa gambar yang bertemakan bermain di lingkunganku. Ini ada bermain di lingkungan rumah teman, lingkungan sekolah, dan tempat wisata. Dan permainannya pun beraneka ragam nih. Yang pertama itu bermain perahu kertas. Kemudian yang kedua bermain apa itu? Ayo, bermain bola ya. Yang ketiga, pasti pada tahu juga nih, bermain hula hoop. Dan yang terakhir, itu Beni, Udin, dan teman-teman sedang jalan-jalan nih, bermain ke tempat wisata. Kita masuk ke subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Hari ini hari Minggu. Setelah membantu ibu dan ayah, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Bisa dilihat gambarnya itu ya. Kak Beni dan Kak Tiur sedang bermain perahu kertas. Nah, anak-anak pernah nggak nih bermain perahu kertas di rumah? Bermain perahu kertas. Beni sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Beni sangat menyukai permainan ini. Nah, ini permainannya alatnya sederhana nih. Anak-anak hanya membutuhkan kertas, baskom, dan air ya. Cara bermainan pun sederhana. Perahu yang udah dibuat diapungkan aja di dalam baskom yang berisi air. Sekarang kita masuk ke halaman 7. Ayah mengamati. Beni membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Nah, ini sudah ada perahu Beni, perahu Tiur, dan perahu ayah. Masing-masing kan membuat 2 buah kertas ya. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Dapat ditulis, kalau kita ubah ke perkalian, dapat kita tulis yaitu 3 kali 2. 3-nya ini dari mana? Nah, 3-nya ini jumlah kotak nih. Yang ini ya, jumlah masing-masing kotak, yaitu perahunya Beni, perahu Tiur, dan perahunya ayah. Jadi ada 3 kotak, kita tulis 3, kemudian kali 2. Nah, 2-nya ini dari mana? 2-nya ini jumlah isi masing-masing kotak ya. Nah, ini dia nih. Jadi kita tulis 3 kali 2. Jumlahnya itu sama dengan 6. Jadi 2-nya itu 3 kali ya. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah soal berikut dengan temanmu. Nah, ini sudah ada masing-masing 3 buah perahu kertas nih. Jika digabungkan, 3 tambah 3 itu sama dengan 6 ya.
Ada berapa kelompok perahu pada gambar tersebut dan berapa jumlah perahu setelah digabungkan? Jika kita ubah ke perkalian, maka dapat ditulis 2. 2 itu asalnya dari mana? Dari jumlah kotak perahu ya. Jumlah kotak perahunya ada 2 dan dikali 3. 3-nya dari mana? 3 itu dari isi masing-masing kotak. Jadi 2 kali 3 itu sama dengan 6. Dan anak-anak mengerjakan latihan yang ada pada halaman 9 dan 10. Ayo berlatih, tentukan bilangan yang tepat untuk soal-soal berikut. Selanjutnya, bermain simpai. Tahukah teman-teman, apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memakainya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, ini sudah ada bermain simpai atau biasa disebut bermain hula hoop ya. Selanjutnya, ada 4 pertanyaan pada halaman 14 dan ini menjadi tugas keduanya anak-anak. Anak-anak, Bu Guru minta untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teks barusan nih, teks bermain simpai. Ya, kerjakan di buku tematik dan ini menjadi tugas keduanya ya. Barakallahu fiik. Dan cukup sekian dari Bu Guru. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.